Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Juara. Selamat berjumpa dalam program belajar dari rumah SMKN 3 Mataram. Dengan saya, Utari Liskaningsih, mengampu mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep ide dalam simulasi komunikasi digital. Agar lebih jelasnya, simaklah video berikut ini. Perangkat digital yang berkembang pesat untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan adalah komputer. Mulai dari yang sederhana seperti kalkulator hingga telepon pintar atau smartphone. Berikut akan kita bahas tentang komponen dan fungsi yang ada pada komputer. Nah, list materi kita hari ini yaitu pengertian perangkat komputer, kemudian komponen-komponen komputer, hardware, software, dan firmware. Nah, kita lanjut ke materi ya. Nah, adik-adik pasti pernah dong menggunakan komputer, tapi tahu nggak komputer itu apa? Nah, pengertian komputer, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima masukan berupa instruksi dari pengguna, user, atau kita, yang dapat mengolah instruksi tersebut sesuai dengan sistem kerjanya secara otomatis dan kemudian akan menghasilkan output berupa informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya. Nah, komputer itu terdiri dari beberapa komponen loh. Komponen tersebut ada 3, yaitu perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat lunak atau software, dan yang ketiga firmware atau manusia. Yang pertama, hardware atau perangkat keras adalah peralatan secara fisik yang bisa disentuh oleh penggunanya. Nah, terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah piranti masukan atau input device, yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan instruksi dari pengguna. Misalnya keyboard, mouse, scanner, kamera, mic, dan sebagainya. Jadi, input device ini yang digunakan pengguna misalnya saat mengetik, saat mengklik mouse, dan sebagainya. Kedua, piranti pengolah atau processing unit. Nah, komponen ini adalah komponen yang paling penting karena processing unit atau biasa disebut CPU ini adalah bagian otaknya komputer. Jadi, setiap instruksi yang masuk ke dalam device komputer ini akan diolah pada unit ini. Nah, jenis hardware yang ketiga disebut piranti keluaran atau output device. Output device adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan hasil output dari proses yang dikerjakan oleh komputer. Nah, contohnya seperti monitor menampilkan teks, printer dia mencetak dokumen, dan speaker ketika mengeluarkan suara. Untuk hardware yang keempat, yakni penyimpanan cadangan atau backing storage. Sebenarnya, CPU sudah bisa menyimpan setiap dokumen yang diproses dalam komputer. Namun, bedanya dengan penyimpanan cadangan ini, hasil simpanan yang ada
di CPU bisa dipindahkan menggunakan penyimpanan cadangan. Nah, mungkin adik-adik pernah tahu yang namanya flash disk, kemudian disket, CD. Nah, itu disebut dengan penyimpanan cadangan. Nah, untuk keempat hardware ini diklasifikasikan lagi ya. Untuk input dan output device disebut peripheral, dan CPU dan backing storage dikelompokkan sebagai komputer. Nah, untuk input dan output device ini berada di luar casing komputer, dan untuk CPU dan backing storage ini masuk ke dalam bagian komputer itu sendiri. Nah, hardware ini memiliki bagan hubungan seperti pada bagan ini. Bisa dilihat, input device memasukkan instruksi, kemudian instruksi tersebut akan diproses pada CPU dan akan menghasilkan berupa output yang akan ditampilkan pada output device. Nah, dari CPU ini juga bisa disimpan filenya di backing storage. Software atau perangkat lunak adalah suatu program yang berisi instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa komputer yang kemudian bisa dimengerti oleh komputer. Untuk software perangkat lunak ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, software sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang harus kita install terlebih dahulu agar dapat komputer ini bekerja sesuai dengan fungsinya. Untuk penjelasan lengkap software sistem operasi ini sudah ada di video sebelumnya ya. Kemudian untuk software aplikasi, ini adalah software yang harus diinstal oleh pengguna sesuai dengan apa yang pengguna butuhkan. Contohnya, ini software aplikasi, misalnya Adobe Photoshop. Untuk editing gambar, ketika pengguna membutuhkan software untuk mengediting gambar, dia harus menginstalnya. Berbeda dengan software sistem operasi, software ini harus diinstal di dalam komputer kamu terlebih dahulu. Nah, untuk komponen komputer yang tiga, yaitu brainware atau manusia, atau bisa disebut user atau pengguna. Nah, brainware adalah orang yang menggunakan, memakai, atau mengoperasikan perangkat komputer. Nah, klasifikasinya ada beberapa. Contohnya, programmer, yaitu orang yang memiliki keahlian khusus dalam bahasa pemrograman yang akan membuat software-software yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, untuk contoh yang kedua, yaitu administrator, adalah orang yang mengelola jalannya sistem komputer, misalnya admin database. Kemudian untuk operator adalah orang yang hanya menjalankan setiap device komputer tersebut dan menjalankannya untuk kepentingan pribadi. Nah, ini bagan interaksi atau hubungan alur kerja sistem komputer, yakni user melakukan instruksi pada input device, kemudian dia akan diproses dalam CPU dan hasilnya akan ditampilkan pada output device yang bisa diterima informasinya lagi oleh user. Jadi kesimpulannya, ketiga komponen komputer ini, yakni hardware, software, dan brainware ini sangat penting. Hardware komputer tidak dapat bekerja jika tidak ada software di dalam komputer, dan hardware ataupun software juga tidak bisa bekerja sesuai fungsinya jika tidak ada brainware atau manusia yang bisa mengerjakan dengan komputer. Nah, jadi ketiga komponen ini tentunya saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, itu tadi bahasan materi kita hari ini. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa menyelesaikan tugas yang diberikan. Semoga bermanfaat, dan ingat, siswa SMK harus menjadi solusi bukan masalah bagi orang lain. Jaga kesehatan dan selalu ikuti protokol kesehatan, serta jangan lupa bahagia.